Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis, sejarah perkembangan hadis. Yang pertama yaitu periode pertama, yang disebut dengan periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada masa ini wahyu diturunkan. Di samping wahyu diturunkan, hadis mulai bermunculan gitu. Hadis menyampaikannya yaitu dengan cara khutbah, pertanyaan sahabat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu periode kedua yang dikenal dengan periode Khalifatul Rasyidin, yang dimana masa Khalifatul Rasyidin ini yaitu hadis ini belum berkembang pesat gitu. Dan hadis itu dibagi menjadi dua, dibagi pada masa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis secara lafaz dan hadis secara makna gitu kan. Dan hadis tersebut belum utuh dalam penggunaannya, dikarenakan yang pertama yaitu belum terlalu membutuhkan, yang kedua itu para khalifah membatasi periwayatan, yang ketiga yaitu ketatnya peraturan meriwayatkan hadis, yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam, yang ketiga yaitu periode ketiga yang dikenal dengan periode sighar gitu. Sighar sahabat, arti sahabatnya kecil gitu, dan tabi'in gitu. Sahabat kecilnya sini bukan dikatakan kecil gitu kan, tetapi dia itu belum balik dan hidup pada masanya Nabi gitu. Masa ini sering berinteraksi bersama Rasulullah SAW, dan masa-masa riwayat mulai berkembang gitu ke daerah-daerah. Pada masa ini lafaz dan makna mulai ditulis gitu, masih berserakan gitu. Mulai tersebarnya riwayat ini adalah yang pertama itu wilayahnya Islam sangat luas. Yang kedua yaitu para sahabat tersebar gitu. Yang ketiga yaitu perpecahan golongan. Yang keempat yaitu mulai banyak hadis palsu gitu, yang terjadi di kota-kota yaitu kota Madinah, Makkah, Basrah, Syams, Mesir, dan lain-lainnya gitu. Yang keempat yaitu periode keempat yang dikenal dengan pada abad 2 Hijriyah. Masa-masa ini disebut dengan masa-masa penulisan gitu, masa-masa pembukuan gitu kan, karena penulisan dan pembukuan. Yang pertama yaitu luasnya wilayah Islam, yang kedua yaitu tidak semua muslim dapat menghafal, yang ketiga banyak hafiz hadis gitu yang meninggal dan wafat gitu. Pada abad 2 ini banyak itu para hafiz yang meninggal, para hafiz hadis gitu, para ulamanya gitu kan. Selanjutnya yaitu pada periode kelima gitu, yang dikenal dengan abad 3 Hijriyah. Pada abad 3 Hijriah ini masa-masa pembukuan gitu dan pengumpulan gitu kan hadis gitu. Masa-masa pembukuan hadis dan pengumpulan hadis gitu. Masa-masa ini hadis sangatlah berkembang gitu, berkembang pesat, dan munculnya yaitu yang pertama tradisi rihlah hadis gitu. Yang kedua yaitu muncul kesadaran tashih di sini, yaitu memperbaiki hadis, tashih memperbaiki mungkin secara matannya gitu, secara sanadnya gitu, atau lu'bun hadisnya gitu. Yang ketiga yaitu variasi kitab hadis gitu. Variasi itu gaya-gaya hadisnya kan, gaya kitab yang gimana sih, corak-coraknya gitu kan. Yang keenam yaitu periode keenam gitu. Pada periode keenam ini dikenal dengan pada abad 4 gitu, pada 4 sampai 7 Hijriyah
gitu kan. Masa-masa pada abad ini masa-masa penjelasan gitu. Mengurutkan, mencari-cari hadis yang serupa, kemudian mengumpulkan. Jadi pada abad 4 dan sampai abad 7 Hijriah nih, di mana mencari hadis gitu yang serupa, mengumpulkan. Misalnya hadis ini terdapat dalam kitabnya Bukhari gitu, dan terdapatnya di kitab Muslim. Jadi digabungkanlah gitu. Misalnya akala la ta'kulu ahadukum qa'iman. Misalnya ini terdapat juga dalam hadis riwayatan Bukhari ataupun Muslim, maka pada masa ini yaitu mencari persamaannya gitu kan. Jadi disatukannya, misalnya di akhir rawanya itu yaitu hadis Bukhari dan Muslim gitu. Dan selanjutnya itu, dan periode ke-6 gitu kan, pada masa periode ke-6 ini, abad 4 sampai Hijriah ini lebih banyak fokus pada pengumpulan gitu. Pengumpulan hadis, fokusnya pada pengumpulan gitu. Yang dimana semuanya direkap, dicarilah gitu sampai akar-akarnya gitu kan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atlubul afa minkum katsiran wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.